Puji Tuhan. Haleluya. Saya percaya kalau kita ada di tempat ini semua oleh karena kemurahan Tuhan. Amin. Dari rumah sampai Tuhan tibakan di tempat ini semua oleh karena kasih Tuhan. Bersyukur juga oleh kemurahan Tuhan hari ini boleh dipercayakan oleh Bapak dan Ibu Gembala untuk belajar menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bukan karena lebih pintar, bukan karena lebih bisa, tapi saya percaya lewat kemurahan Tuhan. Dan berterima kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala sudah mempercayakan untuk melayani kebenaran firman Tuhan. Nah, saat siang hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Bahwa ketika Yesus mau mati, ada beberapa hal, ada pesan-pesan yang Yesus ajarkan kepada murid-murid untuk mereka kerjakan. Itu hari-hari ini kita boleh belajar bagaimana sifat untuk mengasihi, sifat kasih sudah mulai. Mungkin boleh kalau Alkitab mencatatkan kasih akan mulai kendor. Nah, saat siang hari ini kita akan belajar tentang tema kebenaran firman Tuhan yang saya angkat adalah mengasihi Tuhan. Berbicara mengasihi Tuhan, kalau dalam bahasa Indonesia kita belajar kamus bahasa Indonesia, mengasihi itu ditulis di sana menaruh kasih, mencintai dan menyayangi. Menaruh kasih, mencintai dan menyayangi. Nah, ini sangat penting karena apa? Karena kita boleh melihat oleh banyaknya persoalan hari-hari ini, oleh mungkin virus corona ini, rasa cinta dengan Tuhan itu sudah mulai diuji, bahkan banyak gugur. Karena apa? Karena mulai mungkin terlena dengan kenikmatan. Ya mungkin kalau ada yang online itu beribadah secara sungguh-sungguh itu lebih baik. Tapi oleh karena canggihnya teknologi sekarang, saya percaya walaupun kita beribadah di rumah, karena beberapa bulan kita sudah nikmati yang ibadah online di rumah, rasanya berbeda, sangat jauh berbeda. Kita mendengar firman Tuhan, ada beberapa hal yang perlu dikerjakan, ya udah kerjakan dulu. Tidak ada suatu kefokusan untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Tapi saat siang hari ini kita belajar bagaimana sih sebenarnya orang yang mengasihi Tuhan. Sama-sama kita buka Alkitab kita di dalam Yohanes yang ke-14. Yohanes pasal yang ke-14, kita akan membaca beberapa ayat. Dimulai dari ayat yang ke-15. Yang bawa Alkitab boleh dibuka Alkitab. Yang di rumah yang buka Alkitab boleh dibuka Alkitabnya. Mari kita akan baca Yohanes 14 ayat 15, ayat 21 dan ayat 23 saja. Jadi 3 ayat. Kita akan sama-sama membacakannya. Hitungan yang ketiga ayat 15, 2, 3. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Ayat terakhir 23. Jawab Yesus, jika engkau mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Puji Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar bahkan membacakan kebenaran firman Tuhan. Nah, Yesus dalam narasi ini, dalam cerita ini, Yesus sedang mau bercerita, Yesus sedang mau menekankan kepada orang-orang, kepada murid-murid, pribadi yang bukan hanya sekedar mengenal, yang hanya sekedar percaya. Boleh dibilang bukan hanya sekedar, kalau hari ini, bukan hanya sekedar menjadi Kristen di dalam KTP. Tapi Yesus sedang berbicara kepada orang-orang siapa yang mengasihi Tuhan sebenarnya. Makanya dalam konteks ini Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya. Yesus berbicara tentang kasih. Karena dari pasal yang ke-13 Yohanes ini adalah suatu Tuhan Yesus sudah mengetahui bahwa hari saatnya sudah dekat. Yesus akan mati, bangkit dan kembali ke rumah Bapa. Nah, makanya Yesus ini perlu menekankan ini kepada murid-murid. Jadi orang yang mengasihi Tuhan bukan hanya sekedar percaya,
menyatakan kekristenan, mengajarkan bahkan melakukan aturan-aturan gereja secara keseluruhan. Apalagi yang hanya datang sekedar datang ke gereja, bukan sebuah kerinduan, tapi untuk apa? Untuk mungkin bagi anak-anak muda, untuk melihat si dia, karena dia ada di gereja. Yang kedua, karena takut akan gembala dan ibu gembala. Nanti terus masa nanti kalau nggak datang ibadah, daripada nanti ke ibu gembala tanya-tanyain terus nggak ibadah, udah datang ibadah. Jadi tidak ada kerinduan dalam hatinya untuk datang beribadah, tapi hanya untuk ya udah datang di gereja saja. Supaya tidak ada masalah. Datang ke gereja juga hanya untuk diberkati. Itu tidak salah. Tapi hal yang paling utama perlu kita pahami nanti belajar. Kalau saya dan saudara mengasihi Tuhan, kehidupan kita, cara kita beribadah berbeda daripada orang yang hanya mengaku Kristen dan percaya kepada Tuhan. Bukan berarti kalau saya dan saudara di tempat ini kita datang beribadah, kita sudah mengasihi Tuhan. Nanti kita belajar. Orang yang mengasihi Tuhan itu bagaimana sebenarnya? Puji Tuhan. Mengasihi Tuhan jauh lebih penting daripada hanya sekedar melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Atau perbuatan-perbuatan yang disuruh oleh gereja. Mengasihi Tuhan lebih penting daripada itu. Pertanyaannya, kalau orang sudah datang beribadah, berarti itu kan oleh karena kasih kepada Tuhan. Betul? Saya balik. Orang yang mengasihi Tuhan, orang yang datang ke gereja masih belum tentu mengasihi Tuhan. Saya mau katakan seperti ini, apalagi orang yang tidak datang beribadah kepada Tuhan. Orang yang datang ke gereja saja, orang yang melayani di atas altar masih belum tentu mengasihi Tuhan. Apalagi orang yang tidak pelayanan dan apalagi yang tidak datang beribadah. Mari. Mengasihi Tuhan bagaimana sebenarnya? Apakah ketika kita duduk di tempat ini? Apakah ketika kita melayani Tuhan itu mengasihi Tuhan? Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita buka dulu satu ayat, 2 ayat dah. Yesaya 29 ayat yang ke-13. Boleh ditampilkan? Yesaya 29 ayat yang ke-13. Saya akan bacakan, dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Satu ayat lagi, Matius 5 ayat yang ke-18. Matius 5 ayat 18, ya saya akan bacakan. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan ini, coba mungkin bukan ini, Matius 5 ayat ke-18. Berarti saya salah tulis. Ya, yang di sana berkata seperti ini. Bangsa ini memuliakan aku dengan mulutnya, tapi hatinya jauh daripada aku. Sama dengan Yesaya yang tadi. Saudara, jadi orang datang kepada Tuhan belum tentu ketika kita memuji Tuhan, hati kita betul-betul mengasihi Tuhan. Ketika kita bertepuk tangan belum tentu kita mengasihi Tuhan. Jadi bagaimana sebenarnya orang mengasihi Tuhan? Ya kalau begitu percuma kita datang ibadah. Ya percuma kita melayani. Karena apa? Karena Tuhan berkata, itu hanya mungkin ya aturan-aturan gereja saja. Aturan-aturan dalam suatu organisasi untuk dikerjakan. Dalam mengasihi Tuhan, harusnya tidak tergantung dengan situasi dan kondisi. Kalau kondisi saya baik hari ini, saya datang kepada Tuhan. Saya mengasihi Tuhan. Tuhan, saya bangga punya Allah seperti itu. Ketika saya diberkati, ketika saya sukses di dalam Tuhan, di dalam pekerjaan, saya datang kepada Tuhan. Dan repotnya, ketika saya dalam penderitaan, segala sesuatu sudah habis, saya mengasihi Tuhan. Wow. Melihat situasi dan kondisi. Kalau kondisi baik, ya udahlah mengasihi Tuhan. Kondisi tidak baik, ya udah mengasihi Tuhan. Kondisi tidak baik, mengasihi Tuhan. Kondisi sesudah baik, lupakan Tuhan. Apakah seperti ini yang mengasihi Tuhan? Jadi, mari setiap pribadi lepas pribadi kita boleh belajar bersama-sama. Kita ada di tempat ini, kita betul-betul mengasihi Tuhan atau bukan?
atau karena kita takut? Ya, saya katakan tadi di awal, takut akan Bapak dan Ibu Gembala yang ada. Takut dibilang sama yang tetangga-tetangga asing, ih orang Kristen kok hari Minggu kok nggak beribadah, kan malu kan? Malu dibilang orang Kristen tapi nggak beribadah. Nah, ini datang untuk ke gereja Tuhan bukan karena mengasihi Tuhan. Dan ada begitu banyak lagi alasan-alasan untuk seseorang dapat mengasihi Tuhan. Seolah-olah dia mengasihi Tuhan, tapi sebenarnya dia tidak betul-betul mengasihi Tuhan. Ketika saya belajar ini, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih Tuhan, saya melihatlah yang saya kerjakan selama ini apa? Berdoa, beribadah, melayani Tuhan. Tapi saya temukan ayat ini. Bukan, saya merasa Tuhan thank you. Dari sini saya belajar bagaimana sebenarnya orang yang mengasihi Tuhan. Apa yang selama saya kerjakan. Apakah ketika saya datang ke rumah Tuhan. Waktu di SMA, Bapak Ibu Saudara kekasih, saya datang ke rumah Tuhan karena apa? Takut akan orang tua. Karena mama saya itu ya saudara, rewel sekali sama Bapak. Kalau nggak ibadah, waduh pasti bilang begini. Udah kalau kamu nggak mau beribadah, nggak usah makan. Angkat kakimu dari rumah. Ya saudara, jadi udahlah. Karena kita takut akan orang tua. Udah pergi beribadah. Tapi tidak ada suatu kerinduan karena bukan mengasihi Tuhan datang ke rumah Tuhan. Itu hal yang pertama. Yang kedua, kita datang beribadah, apalagi yang muda-muda. Kita sudah rasakan. Dulu kami punya perkumpulan kaum muda, itu ibadah tiap malam minggu. Karena apa? Karena yang pertama, rame. Kita suka dengan keramaian untuk melihat orang. Yang kedua, karena ada mungkin sebagai orang yang normal ya, rasa antara ya mungkin biologinya cewek dan cowok itu tertarik. Jadi kita datang untuk hanya sekedar melihat mereka, bukan mau beribadah. Tapi kalau ditanya, kau dari mana? Siap persekutuan. Wow. Betul kan Bapak Ibu Saudara? Kau siap dari mana? Dari gereja. Persoalannya, apakah kita menikmati? Apakah kita betul-betul mengasihi Tuhan? Puji Tuhan. Bukti mengasihi Tuhan, memegang dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Jadi beberapa ayat yang kita baca, di ayat yang ke-15, Yesus berkata, jika kau mengasihi aku, kamu melakukan. Ditekankan lagi di ayat 21. Diulang di 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya. Perlu kita perhatikan, jadikan seperti ini. Ada yang mengatakan seperti ini. Bukti mengasihi Tuhan, melakukan perintah Tuhan. Saya mau baliknya seperti ini. Apakah ketika kita melakukan perintah Tuhan sama dengan mengasihi Tuhan? Atau ketika kita mengasihi Tuhan sama dengan melakukan firman Tuhan? Saya ulang. Apakah bukti mengasihi Tuhan, kita melakukan perintah Tuhan sama dengan mengasihi Tuhan? Saya balik. Dan apakah mengasihi Tuhan sama dengan melakukan firman Tuhan? Sebuah mungkin agak sedikit sama, tapi kalau kita gaji agak berbeda. Saya tarik sebuah mungkin kita mungkin agak sedikit bingung. Jadi seperti ini. Orang yang melakukan firman Tuhan belum tentu mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan pasti melakukan firman Tuhan. Buktinya saya tarik dalam begini. Orang, saya percaya setiap pribadi kita pernah mengalami rasa muda. Ya mungkin saya juga mungkin saat ini masih muda. Jadi orang yang sedang jatuh cinta, orang yang mengasihi seseorang, yang mencintai seseorang, seseorang mencintai akan melakukan hal-hal yang terbaik. Betul ya? Mungkin di waktu, di perhatian, pasti akan memberikan kepada pasangan karena dia mencintai. Tapi ada orang yang melakukan hal yang baik, dia perhatian, dia kasih apa yang dia mau, tapi belum tentu dia mengasihi. Saya disuruh contohnya, Jen, ya udah kamu pergi dan kamu kerjakan ini. Saya kerjakan, tapi belum tentu saya mau mengasihi orang yang menyuruh. Tapi orang yang mengasihi yang sebenarnya tanpa disuruh, saudara dan saya akan mengerjakan, betul? Ya, sama dengan suami istri. Kalau sama-sama mencintai, wih perhatian.
Ya, lebih tepatnya sih dalam fase mengasihi Tuhan itu seperti orang yang baru bercinta, yang baru melakukan hubungan. Perhatian. Nah, ini. Jadi jelas kebenaran firman Tuhan. Orang yang melakukan firman Tuhan belum tentu mengasihi Tuhan, tapi orang yang mengasihi Tuhan pasti melakukan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan. Jadi mari kita sadari. Jadi saya itu di mana sebenarnya? Jadi jelas bukan berarti kalau kita beribadah, kalau kita melakukan kebenaran firman Tuhan, kita sudah mengasihi Tuhan. Ada orang melakukan firman Tuhan supaya dia diberkati. Itu tidak salah. Tapi motivasinya itu memang tidak salah. Tapi hanya sebatas di situ kah? Melakukan firman Tuhan. Ada yang memberikan. Saya mau bahas sebenarnya. Ada yang memberikan. Jadi seolah-olah gereja itu menjadi tempat berbisnis. Ada yang berkata seperti ini. Kalau saya memberi 20%, maka Tuhan akan memberkati sampai 100%. Sampai 100 kali lipat. Jadi seolah-olah kalau saya kasih 20%, 100 kali lipatnya berapa? Apa itu yang mengasihi Tuhan? Berkata orang yang seperti ini adalah orang yang mengasihi dirinya sendiri. Bukan karena mengasihi Tuhan. Karena dia fokus dengan dirinya sendiri. Tapi tidak fokus dengan Allah. Orang yang mengasihi Tuhan yang sebenarnya adalah ketika kau melakukan kebenaran firman itu. Dengan suatu, karena saya mengasihi Tuhan. Saya memberikan persembahan. Saya memberi persembahan perpuluhan. Bukan karena supaya diberkati. Tapi karena saya mengasihi Tuhan. Amin. Saya beribadah datang ke gereja. Bukan karena saya mau melakukan. Tapi saya mengasihi Tuhan. Kenapa kita perlu mengasihi Tuhan? Saudara-saudara yang kekasih. Tuhan memang sudah selayaknya kita kasih. Tapi perlu kita menyadari. Sebenarnya diri kita tidak sepatutnya dikasihi. Karena apa? Karena tidak ada kebaikan yang kita kerjakan. Manusia mencoba kehidupannya supaya benar. Tapi itu gagal. Di dalam hukum Taurat. Bangsa Israel melakukan hukum Taurat. Tapi tidak satu orang pun yang mampu mengerjakan. Artinya, kita mengasihi Tuhan. Bukan karena apa yang kita kerjakan. Tapi kita mengasihi Tuhan karena Tuhan sudah mengerjakan atas saya dan saudara. Jadi, kalau kita mengasihi Tuhan, saya katakan seperti ini kembali. Cara beribadah kita akan berbeda. Kalau kita mengasihi Tuhan, cara kita memuji Tuhan itu berbeda. Kalau kita mengasihi Tuhan, cara berbicara berbeda. Kalau kita mengasihi Tuhan, tingkah laku berbeda dari dunia. Amin. Mau berbeda, amin. Jadi saudara mau berbeda akan dunia ini. Bukan supaya orang melihat engkau, dia kan bagus, keren. Tapi bukan. Tapi motivasi kita kalau kita supaya dunia melihat kita berbeda karena apa? Karena saya mengasihi Tuhan. Jadi kalau kita ada sampai hari ini melakukan hal-hal yang berbeda dari dunia, melakukan firman Tuhan, bukan hanya sekedar, tapi tanamkan dalam hati Tuhan. Karena saya mengasihi Tuhan, saya melayani. Karena saya mengasihi Tuhan, saya berdoa. Di ayat 23, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Perhatikan di bagian pertama, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku. Jadi dasarnya kasih baru melakukan. Kalau kita menyadari ini, saya percaya kehidupan kita itu sangat berbeda. Nah, jadi apa sih bukti? Jadi ini yang paling penting. Apa bukti seseorang mengasihi Tuhan? Nah, berarti bagaimana sih orang yang mengasihi Tuhan? Kalau ke gereja itu juga masih belum tentu mengasihi Tuhan. Kalau sudah memberi persembahan juga belum tentu mengasihi Tuhan. Orang yang memuji Tuhan juga masih belum tentu mengasihi Tuhan. Apa sih? Bagaimana sih orang yang mengasihi Tuhan? Mari kita perhatikan. Di dalam ayat 21, saya ulang kembali.
barang siapa memegang perintahku dan melakukannya. Jadi orang yang mengasihi Tuhan yang sebenarnya memegang dan melakukan firman Tuhan. Kata memegang, kalau kita belajar bahasa Yunani itu ditulis skeo, yang berarti memelihara. Memegang dalam bahasa Yunani itu skeo, itu memelihara. Berarti orang yang mengasihi Tuhan adalah memelihara firman Tuhan. Memelihara dalam hidupnya. Nah, kata melakukan itu ditulis dengan taireo, yang berarti menuruti atau turutilah. Jadi orang yang mengasihi Tuhan yang sebenarnya adalah seseorang yang memelihara dan menuruti kebenaran firman Tuhan. Orang yang memelihara dan menuruti firman Tuhan. Timbul lagi satu pertanyaan, jadi di mana firman Tuhan yang saya turuti? Saya mau kembalikan di Alkitab, Bapak Ibu Saudara. Baca Alkitab banyak-banyak, amin. Mari kita sama-sama belajar terus dari Alkitab. Karena itu banyak firman Allah, janji-janji Tuhan. Kalau soal janji, kalau soal berkat tidak perlu memusingkan berkat. Tuhan sudah sediakan berkat. Yang paling utama adalah kalau kita mengasihi Tuhan, saya percaya Tuhan tidak akan pernah mempermalukan hamba yang mengasihi Tuhan. Betul? Saya percayakan hal itu. Kalaupun kita tidak mau cari berkat, Tuhan sudah sediakan. Kalaupun kita tidak minta, Tuhan sudah sediakan. Asal kita memegang, memelihara, menuruti kebenaran firman Tuhan. Ini hal yang paling penting. Tapi sering kali kita sebagai orang Kristen merasa tersinggung kalau orang lain berkata, kamu itu bukan mengasihi Tuhan. Betul? Iya. Saya dulu teman waktu dia SMA, terus bilang begini, Jen, kalau kamu tiap minggu itu beribadah, ada persekutuan, apakah itu menentukan kamu mengasihi Tuhan? Ya jelaslah, saya mengasihi Tuhan. Saya sudah beribadah. Kita akan menjawab, bahkan membuat alasan-alasan supaya mereka percaya kalau kita mengasihi Tuhan. Mungkin bagi pelayan-pelayan berkata, aku sudah mengasihi Tuhan. Buktinya apa? Saya sudah melayani di gereja. Saya mengasihi Tuhan. Apa buktinya? Saya sudah pemimpin pujian. Saya mengasihi Tuhan. Apa buktinya? Saya sudah singer. Apakah itu mengasihi Tuhan? Jadi kalau seseorang mengasihi Tuhan dalam hidupnya, saya katakan kehidupannya berbeda. Cara memuji Tuhannya berbeda. Jadi orang yang mengasihi Tuhan, yang betul-betul mengasihi Tuhan adalah dia memegang, menuruti kebenaran firman Tuhan. Jadi sadari hari-hari ini apa yang kita kerjakan, apalagi terkhusus yang hari ini kita sudah mau datang ke gereja juga sudah dibatasi oleh usia. Mari kita sadari apakah kita betul-betul sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan bukan hanya, saya katakan tadi di awal, tidak tergantung situasi dan kondisi. Anak-anak muda, kalau kita mengasihi Tuhan, saya percaya tidak akan menjauhkan diri dari persekutuan-persekutuan. Orang yang mengasihi Tuhan akan mengutamakan Tuhan dalam hidupnya. Walaupun yang lain itu penting, tapi dia akan mementingkan Tuhan. Satu kali kami pernah naik ke puncak gunung, itu di Samosir. Samosir ini gunung yang paling tinggi di sana. Terus kami naik di sana. Kebetulan itu hari Sabtu. Besoknya itu kan hari Minggu. Ada, terus mengasihi kami naik. Itu kalau kita tempuh itu perjalanan dari dasar sampai di atas, karena kita nggak mau naik motor karena ingin merasakan nikmatnya naik gunung. Jadi kita tahu kita menempuh itu 8 jam berjalan kaki. Kami berangkat jam 8 malam, mungkin sekitar jam 2 pagi atau jam 3 pagi baru nyampe di atas. Berjalan terus saudara. Nah itu kan sudah hari Minggu. Rencana kan jam 5 itu matahari itu tuh nampak atau jam 4. Kebetulan waktu itu mendung. Aduh, jadi merasa, aduh bagaimana. Sudah capek dari bawah. Toh di atas juga nggak dapat apa yang didapat. Apa yang mau pengen dicari. Mungkin hari-hari ini selfie ya kan. Selfie supaya ada antar momen lah yang mau disimpan. Tapi rupa-rupanya Bapak Ibu Saudara, kami tidak menemukan itu.
Jadi saking kecewanya, jadi karena saya gini, saya harus jadikan ibadah. Jam 8 kami harus beribadah di gereja. Nah, kebetulan saya bilang, hari ini saya mau balik, terus ada teman juga dan saya juga mau balik. Kami mau beribadah kepada Tuhan. Bukan tujuannya supaya karena takut orang tua, karena rindu kepada Tuhan, ya kan? Jadi ada orang berkata, ya udahlah, gak usah dulu beribadah. Hari ini kan kita tunggu sampai jam 6 atau sampai jam 7, biar kita nanti buat momen yang baik. Terus saya bilang, kalau kita tunggu sampai jam 6 sampai jam 7, kami akan telat untuk beribadah. Artinya apa? Mengutamakan Tuhan. Walaupun di dalam satu titik sebenarnya itu, jangan disia-siakanlah kesempatan 8 jam berjalan kaki. Tapi perlu orang yang mengasihi Tuhan akan mengasihi Tuhan, akan mengutamakan Tuhan dalam hidupnya. Kalaupun yang lain perlu dikerjakan, tapi sebelum itu dia akan mengasihi Tuhan. Nah, saya mencatat ada beberapa hal, sifat-sifat atau karakter orang yang mengasihi Tuhan. Ini yang saya buat. Yang pertama, bersukacita dalam mentaati firman Tuhan. Bersukacita dalam mentaati firman Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan akan dalam hidupnya selalu ada sukacita dalam melakukan firman Tuhan. Tidak sungut-sungut. Satu kali Bapak Ibu Saudara, saya mengenal seorang ini. Saya bersungut-sungut jadi seperti ini. Saya bingung, orang ini mengasihi Tuhan atau bagaimana sih sebenarnya. Melakukan firman Tuhan dengan sukacita. Dibayar perpuluhan saudara. Tapi rasanya itu berat saudara, berat. Karena apa? Tidak ada sukacita dalam melakukan firman Tuhan. Untuk memberi pelayanan, ya saya begini. Untuk datang memberi pelayanan. Orang yang sudah dijadwal dalam pelayanan. Berat rasanya untuk datang untuk melayani. Malas. Apakah ini orang mengasihi Tuhan? Orang yang mengasihi Tuhan, ketika dijadwal atau tidak dijadwal, dia akan selalu rindu bersekutu dengan Tuhan. Amin. Jadi saya mau lihat. Bahkan yang ini saya temukan, berarti orang yang mengasihi Tuhan, saya tarik dalam diri saya. Wah, masih jauh. Tapi tetap Tuhan Yesus baik atas saya dan saudara. Tuhan Yesus tetap baik dalam hidup. Kalau saya tarik dalam keluarga saya pribadi, kami tidak betul-betul sungguh-sungguh pada Tuhan. Tapi berkat Tuhan terus dinyatakan. Saya jadi merasa, wah, terima kasih Tuhan. Engkau baik bukan karena saya melakukan. Tapi karena memang Kau pada dasarnya memberi satu kasih dalam hidupku. Makanya saya suka lagu dengan ini. Tiada kutemukan sebuah kasih seperti kasih di dunia seperti kasih Tuhan. Memang betul. Kalau saya mau tarik, wah, hidup saya hari-harinya jauh. Tapi apa? Tuhan berkata apa? Diberkati, dilimpahi, dikasih kehidupan. Masih dikasih izinkan untuk melayani Tuhan. Bukan karena kehebatan, bukan karena kekudusan, bukan karena kita sudah menjaga kekudusan makanya Tuhan pilih. No. Tapi Tuhan memang mengangkat. Dari situ ketika Tuhan, kalau kita menyadari Tuhan mengangkat kita, baru kita akan berjalan dengan sukacita melakukan firman Tuhan. Kalau kita mengerjakannya tanpa menyadari kasih Tuhan dalam hidup kita, akan merasa berat untuk mengerjakannya. Jadi orang yang mengasihi Tuhan melakukan firman Tuhan dengan sukacita. Datang beribadah dengan sukacita Bapak Ibu Saudara. Jadi datang ke gereja itu bersukacita. Jadi bukan datang ke gereja itu bawa rasanya beban terus. Boleh datang ke bawah Tuhan membawa beban, tapi sesekali berilah sukacita dalam Tuhan, dalam memberi pujian penyembahan bagi Tuhan. Amin. Ini penting. Jadi kalau kita dari rumah jangan hanya selalu bawa bebanmu terus. Di rumah kau sudah saat teduh bawa beban, di gereja bawa beban lagi, kemana-mana bawa beban. Sesekali itu kau datang beribadah kepada Tuhan, tinggalkan bebanmu. Terus kau setting dalam hatimu, saya mau memuji nama Tuhan. Karena orang yang hatinya terbeban, membawa beban terus, memuji Tuhan itu gaya memuji Tuhannya berbeda. Betul. Saya melihat kenapa gereja-gereja dulu di awal-awal gereja, orang itu nggak ada musik. Betul, nggak ada musik. Saya juga merasa itu satu kali di kampung, masih belum gitar juga masih belum ada. Orang saya melihat sukacita memuji Tuhan. Sekarang sudah full band. Apa yang nggak ada?
Wow, tapi orang memuji Tuhan? Ya memang, memuji Tuhan itu kan tidak harus dari gaya hidup, kan dari hati. Tuhan kan melihat hati. Iya betul, tapi orang yang hatinya memuji Tuhan akan nampak dari perbuatannya. Jadi orang berkata, enggak lah, kalau perbuatan kan itu nomor 2, yang penting hati. Saya berkata seperti ini, kalau memang hatinya bersuka cita, akan nampak dari perbuatan. Ini orang yang mengasihi Tuhan, mentaati firman Tuhan dengan sukacita. Yang kedua, memiliki hubungan yang karib, yang intim dengan Tuhan. Memiliki hubungan yang karib dan yang intim dengan Tuhan. Artinya seperti ini. Menyediakan waktu yang terbaik untuk berjumpa, untuk bersekutu dengan Tuhan. Menyediakan waktu, bukan menyisahkan waktu. Kalau menyisahkan itu artinya sudah kita pakai kemana-mana baru kita datang kepada Tuhan. Kalau menyediakan itu kita sudah ada jam-jam tertentu untuk kita sediakan waktu kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Jadi bukan sisa-sisanya kita beri kepada Tuhan, tapi kita menyadari ada waktu-waktu yang perlu saya harus berjumpa dengan Tuhan. Saya harus bercerita kepada Tuhan. Wow, kehidupan yang seperti yang saya katakan adalah pribadi yang sangat indah untuk mengikut Tuhan. Kalau dalam soal di awal saya katakan berhubungan antara seorang yang bercinta akan memberi waktu, mungkin ayo kita ketemuan. Di hari apa? Di hari Minggu. Janganlah di hari Minggu saya sibuk. Terus dari apa? Hari Rabu saya sibuk juga. Hari Kamis saya juga sibuk. Hari Jumat saya juga sibuk. Artinya di dalam hubungan ini mereka berdua menyeting waktu, membuat waktu yang terbaik, memilih waktu yang terbaik untuk berjumpa. Betul? Nah, di dalam perjumpaan itu saya percaya bukan hanya sekedar berjumpa, tapi ada hal yang saling mereka cerita untuk melepaskan rasa rindu. Dalam mengiring Tuhan, dalam mengasihi Tuhan, sifat yang seperti ini harusnya ada dalam hati saya dan Bapak Ibu Saudara yang kekasih Tuhan. Kalau kita mengaku percaya, mengaku orang Kristen, mengaku pengikut Kristus. Amin. Ada waktu yang kita sediakan untuk Tuhan. Jadi bukan sisa-sisa waktu yang kita beri kepada Tuhan. Mungkin orang berkata, saat pagi hari kah, saat siang hari kah, itu terserah. Yang penting atur waktumu untuk berjumpa, bersekutu dengan Tuhan. Apalagi saya mengatakan terkhusus hamba-hamba yang sudah dipilih menjadi pelayan altar. Ambil waktu untuk berdiam diri. Ambil waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Jangan mau melayani Tuhan kalau tidak Tuhan bersama dengan kita. Ya, nantikan selalu Tuhan itu kalau kita melayani bersama dengan Tuhan. Kalau pelayanan kita tanpa Tuhan, saya katakan, sebuah pelayan hanya capek-capek di daging saja. Tapi ketika kita pelayan Tuhan bersama dengan kita, saya percaya setiap pelayan yang kita kerjakan membawa berkat, menjadi terang. Amin. Ini. Jadi memiliki waktu tertentu, waktu yang terbaik untuk bersekutu dengan Tuhan. Ada jam-jam, mungkin bagi gereja sudah ada jam-jam tertentu yang kita mungkin ada doa, ada persekutuan. Bagi gereja itu adalah waktu yang terbaik untuk bersekutu dengan Tuhan. Di samping itu Bapak Ibu Saudara, kalau memang betul hati kita mengasihi Tuhan, saya percaya Bapak Ibu dan saya akan mengambil waktu-waktu tertentu untuk bersekutu dengan Tuhan. Mungkin jam 2 pagi kah, jam 3 pagi kah. Jadi kita mengerjakan itu, kita berdoa di situ. Bukan karena supaya orang melihat kita, dia bagus ya. Dia kok bisa biston jam 4, saya harus jam 3. Jadi berlomba-lomba. Kalau di jam 3 saya harus jam 2. Kalau di jam 2 saya jam 1. Bukan seperti itu. Tapi waktu kita memberi waktu yang terbaik berjumpa dengan Tuhan. Setting hatimu untuk selalu berjumpa dengan Tuhan. Atur waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Di tengah-tengah kesibukan yang kita kerjakan. Dulu saya waktu baru mengikut Tuhan, saya katakan kasih mula-mula. Saya cuma waktu di SMA, karena memang di SMA kelas 1 SMA belum bertobat, kelas 2 SMA sudah memang mau sungguh-sungguh mengikut. Saya buat waktu itu jam 4 pagi
Tapi ini enggak dianjurkan ya saudara ya. Tapi ini yang saya setting di awal-awal. Jam 4 pagi saya habis sampai jam 5. Pulang dari kan sekolah, saya harus doa jam 1 sampai jam 2 dan baca firman. Siap itu mau doa ntar jam 8 sampai jam 9 malam juga saya berdoa terus baca Alkitab. Nah, saya setting waktu itu, waktu di awal-awal. Bukan karena supaya orang tua berkata, ih dia rajin ya. Supaya teman-teman berkata, ih dia rajin ya. Bukan. Tapi karena mengasihi, memiliki kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan. Ini penting. Kalau kita memiliki kerinduan bersekutu, berhubungan karib dengan Tuhan, saya percaya dimanapun, dalam pekerjaan apapun yang kita kerjakan, saya percaya kita pasti mengingat untuk bersekutu dengan Tuhan. Jadi walaupun jarak memisahkan mungkin dengan bapak-bapak dan ibu saudara yang di rumah, jarak tempat memisahkan kita. Tapi saya percaya ketika kita mengatur waktu untuk berjumpa dengan Tuhan, kemurahan Tuhan dinyatakan. Kita menikmati hadirat Tuhan. Kalau seseorang yang berhubungan karib dengan Tuhan, hidupnya tenang. Ya mungkin sama dengan kesaksian tadi yang abang berkata. Tidak memikirkan. Dia bukan berarti tidak berpikir saudara ya. Tapi memiliki satu kepercayaan Tuhan pasti sediakan. Ya Tuhan pemikirannya tenang kalau memiliki hubungan yang arif. Nah begitu juga dengan satu komunikasi dalam hubungan yang tadi yang saya katakan, kalau sama-sama mengasihi, sama-sama memberi waktu, saya percaya tidak ada di sana ya mungkin ya embel-embel yang lain-lain lah. Ya, memang betul-betul mengasihi. Puji Tuhan. Nah, yang ketiga yang saya buat di sini adalah memiliki kehidupan dan kasih. Memiliki kehidupan dengan kasih. Ini orang yang mengasihi Tuhan ada kasih dalam hidupnya. Orang yang mengasihi Tuhan ada kasih dalam hidupnya. Orang yang mengasihi Tuhan bukankah seperti ini? Kalau kau kasih sama saya kasih. Kalau kamu mengasihi saya mengasihi. Kalau saudara jahat saya bisa lebih jahat. Wah, apakah yang mengasihi? Mengasihi. Kalau kau tidak mengampuni, saya tidak mau mengampuni. Wih. Kalau kamu tidak mau duluan menyahut saya juga tidak mau menyahut. Wih, apakah ini kasih? Artinya ini bukan kasih tapi timbal balik. Timbal balik kasih itu bukan seperti itu. Memiliki kasih, kita menyadari kalau kita menghubungan dengan orang lain, dia melakukan kesalahan, kita berani mengampuni bukan karena kita supaya dikata lebih baik, tapi karena kita mengasihi Tuhan. Jadi segala sesuatu yang kita kerjakan karena kita mengasihi Tuhan. Amin. Jadi apa yang kita kerjakan, gaya kehidupan kita, karena kita mengasihi Tuhan. Memang berat untuk Saul mengampuni. Yesus berkata, kalau kamu mengasihiku, kamu akan mengasihi sesamamu. Mengampuni itu berat. Tapi kebenaran firman Tuhan, kalau kita mengasihi Tuhan, akan melepaskan pengampunan. Kalau kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, saya percaya kita juga akan memberi kasih kepada mereka. Ada sebuah hal yang perlu kita pahami. Kalau kasih itu, kalau mengasihi itu bukan hanya sekedar di kata-kata saja. Satu cerita bahwa ketika Yesus yang akan mau diserahkan waktu itu, dan Petrus berkata, aku akan mengikut engkau kemanapun engkau pergi. Tapi kata Yesus, kamu tidak akan bisa mengikut aku. Dan Petrus berkata, sekalipun nyawaku kuserahkan. Wah, ini mungkin sudah dikasih nih. Kalau kita mungkin pada zaman itu, kita melihat, tinggi kali kasihnya dengan Tuhan ya. Sampai mau mati dengan Tuhan. Tapi lihat, ketika persoalan yang dialami Petrus, orang berkata, orang ini adalah yang bersama-sama dengan orang Nazaret itu. Apa yang dibilang Petrus? Saya tidak mengenal. Wow, miris sebenarnya. Di mana pengakuan Petrus? Dia mau rela mati. Artinya kalau kita melihat, kalau seseorang sudah berkata saya rela mati, artinya cintanya, kasihnya sudah sangat besar. Ada seseorang mungkin yang mencintai. Bang, apa yang kamu mau beri kalau memang kamu betul-betul mencintai? Jangankan uang, jangankan waktu, nyawa pun akan kuserahkan. Ya mungkin bagi cewek, wah kasihnya betul-betul yang mencintai saya. Tapi apakah begitu realitanya? Tanyakan dalam hati, pribadi lepas pribadi. Kita berkata, aku mengasihi Tuhan. Tapi kita melihat, seiring berjalannya waktu, apakah cinta itu tetap
dan teguh dalam hati saya dan saudara. Jadi mengasihi Tuhan bukan sekedar di mulut. Mengasihi Tuhan adalah dalam satu tindakan. Jadi kita melakukan segala sesuatu pekerjaan Tuhan bukan supaya orang melihat kita itu lebih baik, tapi oleh karena kita mengasihi Tuhan. Dan pekerja-pekerja yang ada, saya mau katakan jadi seperti ini. Bagi saudara-saudara rekan pengerja yang ada, kalau kita di tempat ini, kalau kita mengepel gereja, lap kaca, saya memiliki gini, saya mengerjakan ini bukan supaya orang melihat gereja bersih. No, saya mengerjakan karena saya mengasihi Tuhan. Ya mungkin orang berkata, sok-sokan, tapi hati. Jadi saya mau katakan seperti ini, kalau kita mengasihi Tuhan, saya percaya dalam mengerjakan hal apapun kita akan mengerjakan yang terbaik. Karena apa? Karena kita mau setting hati kita, saya memberi kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Memang mengerjakan itu orang tidak melihat. Ya betul, tapi Tuhan melihat. Orang tidak akan memperhitungkan apa yang kita kerjakan, tapi Tuhan memperhitungkan setiap apa dan apa yang kita kerjakan bagi kemuliaan Tuhan, dan Tuhan menyelidiki hati kita. Amin. Jadi inilah yang menjadi perenungan kita dalam kita mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan itu adalah berpegang menuruti kebenaran firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jadi bagaimana kita bisa melakukan kebenaran firman Tuhan? Bagaimana kita bisa mewujudkannya? Rindukanlah terus membaca Alkitab, belajar merenung Alkitab. Saya percaya kehidupan kita pasti lebih baik. Dan gaya, saya katakan di awal, gaya kehidupan kita pasti berbeda. Hari ini, besok pasti lebih berbeda. Inilah tiga sifat-sifat yang mengasihi Tuhan, karakter yang mengasihi Tuhan. Saya ulang, yang pertama adalah bersukacita dalam mentaati firman Tuhan. Apapun itu, bersukacita dalam melakukannya. Yang kedua, memiliki hubungan yang karib. Ini hal yang paling, saya katakan, yang paling, hubungan ini yang paling romantis sebenarnya. Memiliki hubungan yang karib dengan Tuhan. Ambil waktu-waktu tertentu untuk bersekutu dengan Tuhan. Walau memiliki banyak kesibukan, tapi setting, tidak, saya perlu berjumpa dengan Tuhan. Percaya, orang yang mengasihi Tuhan akan memending beberapa hal untuk bersekutu dengan Tuhan. Atau mungkin banyak hal. Nah, dan yang ketiga, memiliki hidupan kasih. Jadi, kalau kita mengasihi Tuhan, tiga sifat ini, sifat yang saya buat ini, saya percaya ini menjadi gaya hidup kita. Jadi, mari sama-sama kita terus mengasihi Tuhan. Dan kita boleh terus melakukan apa yang selama ini yang sudah kita kerjakan. Kita mau melihat hati kita lagi. Kita mau menyadari apakah kita mengasihi Tuhan, kita mengerjakan itu, atau apakah kita mengerjakan itu karena ada embel-embel yang lain. Orang yang mengasihi seseorang tidak perlu memiliki embel-embel yang lain. Orang yang mengasihi seseorang, kalaupun dia tidak mengasihi, akan tetap mengasihi. Betul? Ada seseorang yang saya kenal dekat, sangat dekat. Terus saya, kenapa kamu terus mencintai dia? Padahal dia tidak mencintaimu. Terus dia bilang begini apa? Karena cinta itu tidak butuh dibalas. Kalaupun itu penting, tapi cinta yang sebenarnya adalah ketika kita berani berkorban. Kalaupun mereka tidak berkorban juga dengan kita. Itu kasih yang sesungguhnya. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, maka ini akan terjadi. Dan ingat, kita mengerjakan ini karena apa? Karena segala sesuatu Tuhan sudah kerjakan dahulu di atas kayu salib. Oleh karena kasih Tuhan, maka kita ada di tempat ini. Oleh karena kasih Tuhan, kita boleh hidup sampai hari ini. Jadi kalau kita semua yang ada di sini, semua oleh karena kasih Tuhan. Jadi hiduplah di dalam kasih Tuhan. Karena engkau mengasihi Tuhan. Itu hal yang paling penting. Puji Tuhan. Yang pemain musik boleh maju ke depan. Kita angkat pujian. Lagu pujian yang lama. Aku mengasihi engkau Tuhan. Jadi orang yang mengasihi Tuhan, saya katakan tadi, gaya kehidupannya berbeda. Cara berdoa, cara beribadah, cara berkata-kata itu berbeda daripada yang lain. Karena apa? Dan cara mengerjakan dalam segala sesuatu berbeda. Karena apa? Karena dia membuat hatinya. Karena saya melakukan untuk Tuhan. Karena saya mengasihi Tuhan. Saya mengerjakannya. Saya datang di tempat ini bukan supaya nama saya tetap terjadwal di dalam organisasi, di dalam gereja. Tapi oleh karena saya rindu dan saya mengasihi Tuhan. Allah yang menghidupkan saya. Allah yang telah rela mati di atas kayu salib untuk tebus saya, saudara. Jadi kalau kita menyadari ini,
gaya kehidupan kita berbeda. Puji Tuhan.